Kedengeran ya? Oke, sambil nunggu Mbak Sun bikin pertanyaannya, kita bahas yang tadi. Apa keuntungan dari program e-government itu, Mbak Vivi ya? Mbak Maslina, kenapa pemerintah cenderung memperlakukan konsep CRM? Mbak Almaida, mengapa CRM sulit diterapkan di Indonesia? Helis, apakah penerapan program e-government ini sudah tepat diterapkan di masyarakat? Oke ya, Mbak Sun ya, masih ditunggu ya pertanyaannya Mbak Sun ya. Nah, sambil nunggu kita coba ya jawab pertanyaan yang kalian sudah buat sendiri. Oke, pertama coba nih Mbak Almaida, coba dijawab pertanyaan Mbak Vivi. Mbak Almaida, apa keuntungan dari program e-government? Mbak Almaida di sana kan? Mbak Almaida di sana ya. Coba dijawab ya. Coba dijawab pertanyaannya Mbak Vivi. Apa keuntungan dari program e-government? Oke, Mbak Maslina silahkan. Mbak Maida ada yang mau ditambahi? Mbak Sun ditunggu pertanyaannya Mbak Sun. Atau kalau mau coba jawab juga boleh. Dapat memberikan layanan secara online kepada pelanggan. Iya. Betul, betul. Dan lebih menyesuaikan layanan dengan kebutuhan warga ketimbang sekedar wujud pendekatan kepentingan pihak pemerintah. Oke, bagus. Mbak Sun mau coba dijawab ini pertanyaannya Mbak Vivi tadi di atas. Apa keuntungan dari program e-government? Itu pertanyaan yang bagus ya. Nggak ada ya? Oke. Kalau gitu kita lanjut yang berikutnya. Pertanyaan keduanya itu apa tadi? Mbak Lina ya. Kenapa pemerintah cenderung memperlakukan konsep CRM? Kenapa? Coba Mbak Vivi boleh dijawab? Mbak Vivi, Teh Elis boleh dicoba dijawab? Oke.
Mhm. Karena efektif dan efisien. Kenapa pemerintah merasa nyaman dengan hal ini, Mbak Vivi? Mbak Almeida boleh tolong dijelaskan kenapa lebih detail gitu. Maksudnya efektif dan efisien ini apa? Ya, Mbak Almeida boleh tolong dijelaskan lebih lanjut maksudnya efektif dan efisien tuh bagaimana? Pertanyaannya itu yang tadi di atas. Kenapa pemerintah cenderung memberlakukan konsep CRM? Oke. Oke, terima kasih. Kenapa? Kenapa? Kenapa mereka pemerintah lebih lebih cenderung pakai konsep CRM? Oke, bagus-bagus Teh Halis. Ada lagi yang lainnya? Oke. Bagus-bagus. Lebih jelas nih ya jawabannya Mbak Vivi ya, karena CRM dapat melakukan, oke, dapat menyediakan pelayanan ya, bukan melakukan ya, menyediakan pelayanan melalui penciptaan akses dan interaksi yang lebih mudah. Ya, itu jauh lebih jelas penjawabannya. Untuk menyediakan, oke, bagus ya Mbak Sun. Karena mereka memberikan spesifikasi kanal yang level yang merupakan salah satu dari CRM. Referensi dan jasa yang lebih baik melalui internet. Ya, aku ngerti. Oke, thank you. Bagus. Ayo kata-katanya diperhatikan untuk menulis ini. Oke. Sambil lanjut ya, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini juga pertanyaan yang ada di kepalaku sih sebenarnya ketika aku baca artikel ini. Kenapa sih CRM itu sulit diterapkan di Indonesia?
Ini pertanyaannya terbuka ya buat semuanya yang mau jawab ya, yang bisa jawab, yang mau jawab. Lebih baik sebaiknya setiap orang memberikan ini ya, masukan gitu. Karena ini ya, terbuka gitu ya. Kenapa sih di Indonesia sulit untuk menerapkan sistem CRM ini? Hmm, maksudnya sistem tradisional itu apa Mbak Lina? Hmm, oke. Okay. Oke. Di Indonesia masih belum merata, oke. Dan masih jarang yang punya akses internet ya. Heeh, jawaban yang baik. Yang lainnya, masukan yang lainnya, karena di Indonesia itu masih banyak orang yang buta huruf. Waduh, ini lebih lebih ini lagi ya. Ini lebih gawat lagi nih. Masih banyak orang yang buta huruf, oke. Ada lagi jawabannya dari teman-teman yang lain. Kenapa CRM ini sulit diterapkan di Indonesia? Apa yang salah sih? Ada apa sih dengan negara kita sebenarnya? Kenapa ini sulit diterapkan? Padahal ini bagus. Hah. Jawaban Mbak Vivi ya cukup ini ya, cukup menampar ya. Ya memang kenyataannya begitu sih Mbak Vivi. Iya. Tapi betul memang kalau di Indonesia itu setiap proyek pemerintah itu pasti aja ada oknum-oknum yang mau main uang gitu.
Begitulah. Makanya kita itu apa namanya di Jakarta itu juga apa namanya tadi dulu mau bikin apa monorail apa itu boro-boro. Ya pokoknya gitu ya. Jadi kenapa CRM itu sulit diterapkan di Indonesia ya jawabannya macam-macam ya tadi ya. Mungkin ada yang masih mau nambahin teh Elis mungkin boleh boleh bermimpi dulu atau boleh datang ke Taiwan dulu gitu ya. Monorail belum jadi di Jakarta, kita naik MRT di Taiwan gitu ya. Ada tadi yang jawab kenapa pertamanya itu mas di Indonesia masih belum merata ya karena internet juga nggak semua orang bisa akses ya. Ada juga yang bilang tadi siapa Mbak Almeida ya, masih ada yang buta huruf, tapi ya benar di Indonesia memang masih banyak orang buta huruf. Mbak Vivi bilang tadi ya ada oknum-oknum tertentu ya. Dan jawaban Mbak Sun sama kayak Mbak Vivi, itu alasan-alasan yang mungkin ya membelakangi kenapa CRM itu masih belum bisa diterapkan di Indonesia. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, tadi itu pertanyaan dari siapa? Mbak Lina tadi itu ya, kenapa Mbak Almaida, sorry. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya Telis. Apakah penerapan program e-government ini sudah tepat diterapkan di masyarakat? Apakah program e-government ini sudah diterapkan di masyarakat? Kalau sudah, apakah itu tepat?